Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Judul renungan kita hari ini adalah Meluangkan Waktu Bagi Tuhan, ditulis oleh Pauline Hilton. Sahabat suara kasih, baru-baru ini saya mendengar khotbah J.D. Greear dari kitab Pengkhotbah. Ini bukan perikop yang mudah untuk dikhotbahkan. Dia banyak berbicara tentang kesia-siaan. Ini adalah salah satu kata yang paling banyak digunakan dalam buku ini. Beberapa terjemahan menggunakan kata kesombongan, dan yang lain tak berguna. Greear pun menggunakan ilustrasi pesawat terbang yang melewati awan. Itu terlihat perkasa dan penuh substansi. Tetapi itu hanyalah uap. Salomo membandingkannya dengan kehidupan manusia seperti uap. Saya melihat cucu saya di akhir pekan ini. Dia sekarang berusia 3 tahun. Saya ingat hari di mana dia lahir. Saya dan suami saya Tom menunggu kelahirannya di lobi rumah sakit bersama keluarga yang lain. Kami sudah tahu jenis kelaminnya. Kami tahu namanya. Tetapi kami belum melihat rupanya. 3 tahun kemudian, saat dia mulai bertumbuh menjadi seorang anak yang lucu, rupanya dia memiliki kepribadian yang cukup baik. Ketika saya tidak bertemu dengan dia selama 3 bulan, pertumbuhannya begitu drastis, kosakatanya meningkat. Jika biasanya saya akan menyapa dia dengan kalimat-kalimat seperti, "Selamat pagi Silas sayang, selamat pagi cucuku sayang," tapi kali ini dia mulai protes, "Aku tidak suka." Tetapi setelah dia lulus dari taman kanak-kanak, dan akan masuk sekolah dasar, dia mulai berkata, "Aku tidak mau pergi ke gereja, aku gugup." Bahkan ketika kami harus pulang ke Atlanta,
Dia mengaku sedih. "Aku sedih," katanya. "Saya juga menangis. Hidup ini penuh dengan suka dan duka. Anda tidak bisa benar-benar menaruh tangan Anda di atasnya. Semua itu seperti uap. Saya menemukan sukacita besar di dalamnya. Tetapi saya tahu persis jika itu bersifat sementara. Waktu terus berlalu. Saya bahkan akan menghadiri wisuda semanya. Begitulah hidup. Namun karena kelahiran, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, saya tahu bahwa ada lebih dari kesia-siaan di bawah matahari. Ada keabadian yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dia rela menjadi miskin supaya kita merasa kaya, supaya kita mewarisi keabadian selamanya. Kehidupan sia-sia yang sekejap menguap ini memiliki substansi, ketika kita memandangnya melalui mata kekekalan, lalu kita berinvestasi di dalamnya. Itu bukan berarti saya mengabaikan cucu saya yang manis, tetapi saya sedang berinvestasi dalam doa untuk dia. Saat saya bersama dengan dia, saya mengajaknya berdoa dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya membagikan uang saya untuk sesuatu yang bersifat kekal dan tidak sia-sia. Saat saya tahu ada banyak saudara dan saudari saya di negara lain yang melakukan penginjilan dan jauh dari keluarga mereka, saya berdoa untuk mereka. Saya menganggap mereka sebagai keluarga saya, dan mengirimkan uang kepada mereka dengan tulus. Sahabat Suara Kasih, jika Anda mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat Anda akan merasa kaya. Itulah yang saya rasakan dari setiap tindakan yang saya lakukan selama hidup. 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Marilah kita renungkan, apakah Anda mau berinvestasi bagi kekekalan? Hari ini berdoalah bagi orang-orang terdekat Anda, seperti keluarga, rekan kerja, tetangga ataupun orang yang tidak Anda kenal, atau luangkan waktu Anda sejenak untuk orang-orang yang Tuhan utus, untuk pelayanan misi ke berbagai daerah dan negara, termasuk pelayanan media ini, supaya lebih banyak orang diberkati melalui misi-misi kekekalan yang terus dikerjakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa,
untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.